Oke, kita pip install Jupyter. Oke, kita install Jupyter. Masih loading. Oke guys, come back again with me Dandi di channel Mamang Coder. Di video kali ini kita akan sama-sama belajar tentang cara setup Jupyter Notebook di Compute Engine atau virtual machine di Google Cloud. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita ke sidebar, yaitu kita pilih Compute Engine, kemudian kita pilih VM Instance. Nah, kemudian kita create instance. Nah, aku udah nyiapin konfigurasi atau settingan untuk VM kita. Kita mau kasih nama Jupyter Server agar mencerminkan server kita. Jupyter Server. Kemudian kita mau pilih di US Central 1 karena biasanya ini lebih murah dibanding dengan di zona atau region di Jakarta. Ini di US Central 1 $25,46. Kalau di Jakarta tuh biasanya lebih mahal. Nah ini $34,6 dengan settingan PM yang sama. Oke, kita pilih aja US Central 1 karena kita cuma untuk kebutuhan training machine learning model ya. US Central 1 kita pilih, kemudian zonanya any aja. Kemudian ini salah satu hal yang sangat penting dalam membuat PM untuk training machine learning ya teman-teman. Jadi ketika kita mau mentraining machine learning biasanya membutuhkan prosesor yang dengan spek yang tinggi. Nah di sini yang rekomendasi dari best practice dari Google, kita bisa menggunakan C2. Yang ini biasanya minimal tuh 4 vCPU. Nah, di sini karena aku mau menghemat uang atau menghemat dolar, jadi pilih yang general purpose aja. Nah, di sini aku mau pilih mesin seriesnya N1. Kemudian mau maksimalin CPU-nya aja. Nah, di sini di mesin type-nya kita pakai CPU yang 4 vCPU dan dual core, kemudian 15 GB memori. Oke, kita udah pilih ya. Nah, coba. Nah, ini monthly estimate-nya $98 ya, teman-teman. Kalau kita pakai C2 lumayan bengkak ini billingnya. Jadi kita pilih yang N1 aja, kita maksimalin untuk CPU-nya sama core-nya. Nah, untuk PM Professional model sebenarnya kita bisa memilih spot PM untuk harga yang lebih murah. Namun di sini aku memilih standar aja karena untuk kebutuhan. Nah, bedanya lumayan jauh ya. $32 kalau kita pakai standar, add standar. Nah ini bedanya apa sih sama spot PM GCP? Bedanya apa sih sama standar? Oke, kita langsung lihat aja ke dokumentasinya dulu. Di dokumentasinya tuh dijelasin spot PM ini dapat mengurangi biaya Compute Engine hingga 91%. Jadi spot PM ini lebih murah dari standar PM. Namun kekurangannya jika Google membutuhkan resource Compute Engine kita, maka suatu saat Compute Engine kita akan tiba-tiba di stop atau diambil alih resource-nya sama Google. Nah, itu kekurangannya. Jadi di sini aku pakai standar aja. Kemudian selanjutnya ini default aja biarin.
on host maintenance biarin. Kemudian boot disknya aku pengen pakai OS Ubuntu. Nah ya, Ubuntu ya. Add ke atas, oh kok di bawah sih, Ubuntu. Kemudian kita pakai balance persistent disk untuk ngebalance antara HDD sama SSD-nya. Kemudian aku pilih 20 GB size-nya. Kemudian kita select oke Ubuntu. Terus kemudian kita allow HTTP traffic sama HTTPS traffic. Untuk estimasi sementara bulanannya itu $99 ya teman-teman. Kemudian apalagi ya, advanced option sebentar, option kemudian networking. Kita akan setup network tag-nya tuh apa nih, allow port Jupiter 888 karena kita akan gunain port 888 dan nanti kita akan allow di firewall rule-nya. Nah, ini kita checklist untuk apa? Kita kaitkan dengan cloud logging agar kita jikalau nanti ada sesuatu di PM kita bisa terdeteksi di cloud logging. Untuk lainnya aku biarin default aja untuk network interface-nya juga, dan yang lainnya dengan IP-nya juga biarin static nih, biarin ephemeral. Jadi kalau PM instannya di ini aja bakal ganti IP address-nya, kalau PM instannya di stop dan dimulai ulang aja. Kayak ini udah sesuai konfigurasi kita, US Central 1, udah ini aja, ini pakai N1, kemudian N1 standar dengan 4 CPU, kemudian 2 core, bener pakai 15 GB memori, kemudian boot disk Jupiter server. Oke sih, di allow semua udah. Oke, tinggal kita create. Kita tunggu, biasanya membuat instannya tuh cukup memakan waktu. Nah, sambil menunggu membuat instannya, kita akan membuat firewall rule untuk ngelow port 888 yang akan kita gunain untuk Jupiter notebook kita. Kita bisa ke menu VPC network, kemudian firewall. Kita tunggu, kemudian nah di sini udah ada firewall yang default ya. Sini ada allow HTTP, ada allow HTTPS. Kita bisa create firewall rule. Oke, kita buat namanya allow port 888. Description-nya biarin. Berarti udah biarin default. Kemudian ingress match allow specific targetnya kita, nah ini kita ya pakai target text yang kita assign di PM kita tadi. Nah, ini akan jadi firewall ini akan berfungsi ke PM kita yang pakai tag yang sama juga ini. Jadi kita di sini akan allow specific port, kemudian portnya 888, yaitu port TCP 888 udah ya. Source IP range-nya kita pakai IP anywhere atau 0.0.0.0/0. Jadi IP ini akan allow semua IP address jadi bisa masuk ke PM kita. Kayak 0.0.0, TCP-nya 888, tagnya udah sama. Yang penting tagnya ini sama guys, biar bisa nyambung. Oke, kemudian kita
kita create. Firewall. Coba kita lihat ke Compute Engine kita. Udah kebuat belum? Nah, udah kebuat ya teman-teman Jupyter Server. Nah, itu untuk firewallnya mana tadi? Apa dulu ya? Low aja. Firewall low port 8. Udah nih. TCP 888. Nah, ini ada juga low HTTPS di port 443, low HTTP di port 80. Kemudian next step kita SSH ke PM-nya. Oke ya teman-teman, kita SSH dengan Cloud Shell aja. Cloud Shell. Kita continue. Got it. Aku ini aja deh. Di open new terminal aja. Biar kelihatannya gede. Project ID-nya udah di set. Kemudian kita SSH ke PM-nya. Gcloud compute SSH min John. Wah, Johnnya itu tadi N ya, US Central 1 udah ini aja. Kenapa ini? Nah, terus Jupyter Server udah. Project ID-nya apa tadi? Project ID. Nah, ini ID project US Central 1 Jupyter apa tadi? Jupyter Server ya. Jupyter Server. Oke, kita SSH ke PM kita. Sebenarnya bisa langsung sih di sini SSH nih, tombol SSH. Tapi kita mau SSH lewat sini aja. Enter empty for no purpose, enter aja. Enter sample plus again, enter udah. Nah ini. Invalid value for failed John. Oh iya, Johnnya apa coba? Kita lihat dulu guys. John, kemudian kita ini networknya aja nih, network tagnya kita US Central 1 app, US Central 1 app. Coba kita SSH ulang. Nah di sini kita bisa lihat, nah ini allow network tag kita ya, ada allow HTTPS, HTTP doang, terus ada allow port Jupyter 888. Ini masih working, masih proses loading ya teman-teman. Nah ini kita udah di dalam server kita atau di dalam PM kita. Kita langsung aja update sudo apt get update. Oke, next step apa ini? Udah update OS udah. Kemudian kita akan ngeinstall apa? Package manager yang ada di Python. Kalau di Node.js kita pakai npm. Di sini kita pakai pip. Apa tadi? Sudo apt install Python 3. Sudo apt install Python 3 / pip. Sudah apt install Python 3 pip ya. Oke teman-teman, masih loading. Next stepnya apa? Pip install Jupyter. Kemudian kita langsung bisa gunain pip untuk install Jupyter notebook kita. Oke, kita pip install Jupyter. Oke, kita install Jupyter. Masih loading. Kemudian Jupyter notebook generate.
config, kita akan mengenerate konfigurasi dari Jupyter Notebook. Nah, kemudian kita akan mengedit konfigurasi filenya. Nah, outputnya ini, kemudian kita akan mengedit config-nya. Oke, kita akan mengcopy konfigurasi yang udah kita buat. Udah saya buat. Oke, di sini. Nah, ini apa sih konfigurasi buat apa sih? Nah, biasanya tuh kalau yang udah nerapin di perusahaan tuh ini di sini tokennya. Terus notebook app IP-nya tuh jadi si Jupyter Notebook ini nge-allow semua IP address yang mau masuk. Nah, kita kan tadi buatnya tuh 0.0.0.0.0. Nah, kalau di konfigurasi ini cukup dengan bintang atau all semua, jadi allow semua traffic. Kemudian notebook app open browser. Nah, ini kalau kita truein bakalan ketika si Jupyter Notebook-nya running bakalan nge-pop up browser baru. Jadi kita pulse in aja dulu. Kemudian notebook portnya tuh 888 sesuai yang udah kita tadi allow. Jadi Jupyter Notebook-nya ini akan jalan di port 888. Just simple to set X. Oke, next step run Jupyter Notebook. Coba kita lihat notebook. Apakah udah? Sukses link. Oke. Kita coba buka di port kita ya. Di external IP deh. Nah, Jupyter Notebook kita udah running di port 888 di VM kita. Tapi ada satu masalah lagi nih. Ketika kita close SSH, proses notebook ini akan terhenti. Nah, jika kita ingin prosesnya dijalankan terus-menerus, kita harus mengonversinya ke proses Linux service. Nah, untuk langkah pertama yang bisa kita lakukan yaitu menambahkan file jupyter.service di dalam direktori sistem. Oke, kita cloud shell lagi ke cloud shell, kemudian kita coba terminate dulu, kita shutdown dulu yang perintah tadi kita. Kemudian kita nano sudo nano ke sistem, ke direktori sistem, kemudian kita create jupyter.service file. Nah, di sini aku udah ngisi filenya itu. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di dokumentasi resmi dari Mamang Coder udah disediain. Nah, kita tinggal nyesuaiin username-nya dari virtual machine kita. Nah, terus selanjutnya kita harus nge-reload daemon Linux kita. Kita ke cloud shell lagi. Kita ini save dulu, kita X sudo systemcl ya, systemcl ya. Systemcl daemon reload. Systemcl daemon reload add system pakai C enggak? Systemcl daemon reload. Oke, salah dong. System cl daemon reload system ctl. Sorry guys, pakai ya guys.
systemctl daemon reload, kita nge-reload dulu daemon Linux Ubuntu kita. Kemudian kita kita Jupyter enable dulu. Kita enable Jupyter, kita nge-enable service Jupyter, kemudian kita nge-start Jupyter, start Jupyter, kemudian kita status. Lihat statusnya guys. Tadi udah di start belum? Start nih. Start, kemudian status. Nah, kita lihat statusnya udah running. Ya teman-teman, ini dia cara atau tutorial setup Jupyter Notebook di PM Instant di Google Cloud atau Compute Engine. Nah, di sini kita bisa nge-training model kita. Kita bisa open new terminal. Kita bisa nge-clone kode yang akan kita buat nge-training model dari GitHub dan melakukan aktivitas lainnya. Oke, teman-teman, seperti itu mungkin video dari saya. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video Mamang Coder selanjutnya.